Teman-teman, kita belajar menyusun paragraf dalam tulisan ilmiah. Ini topik 7 dari rencana 14 topik pembelajaran kita. Ada 2 subtopik, yaitu jenis-jenis paragraf dan penyusunan paragraf dalam tulisan ilmiah. 2 topik ini saling terkait dan bisa jadi urutannya tidak selalu seperti ini. Nanti di bagian belakang ada juga jenis-jenis paragraf dari sisi lain. Tujuannya Anda mampu memahami jenis-jenis paragraf itu dan kemudian mampu memahami cara menyusun paragraf. Dan tujuan lebih lanjut dalam tugas nanti adalah mampu menyusun paragraf tulisan ilmiah. Ada banyak buku. Yang utama adalah buku dari Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya Paragraf, sudah ada di Ellen. Dan juga ini buku yang pernah jadi tugas di pertemuan awal, yaitu Bahasa Indonesia dalam Tulisan Ilmiah yang ditulis Imam Agus Basuki. Ini juga diunggah kembali atau ada dipasang di Ellen topik 7. Kita masuk ke pengertian paragraf atau alinea. Ini sinonim ya. Paragraf atau alinea adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Jadi kata kuncinya ini saling berhubungan, yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Jadi ada ide pokok atau pokok kalimat, pokok pikiran atau topik utama, kemudian itu bisa dikembangkan dengan berbagai cara dalam hanya satu paragraf. Nah, paragraf juga merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan yang panjang dalamnya. Jadi karangan yang banyak paragraf, maka setiap paragraf itu berisi satu pokok pikiran. Nah, buah pikiran dalam sebuah karangan ini didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan dengan membentuk sebuah gagasan. Artinya ada lebih dari satu kalimat yang membentuk sebuah gagasan. Fungsi kenapa harus ada paragraf? Jadi karangan itu paragraf ditandai ya biasanya dengan enter ya. Kalau menulis di komputer maka enter artinya ganti paragraf. Ada yang formatnya menjorok ya, maju. Ada yang formatnya ada jarak antar paragraf, jarak spasi. Nah, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan memudahkan pemahaman pembaca ya, tentu saja ya, dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lain. Jadi paragraf itu berisi satu topik, kemudian paragraf berikutnya satu topik. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau satu topik atau satu ide pokok. Nah, ide pokok ini berfungsi sebagai pengendali informasi. Jadi setiap paragraf itu ada informasi utama ya. Nah, itu dikunci atau istilahnya dikembangkan hanya dalam satu paragraf. Begitu bercerita lain, topik lain atau informasi lain, maka ganti paragraf. Sebuah paragraf umumnya minimal terdiri atas 2 hingga 3 kalimat umumnya ya. Ada yang menyebut minimal 3 kalimat. Namun dalam kondisi tertentu paragraf ada yang hanya 1 kalimat. Ya, ini sebenarnya ya, kondisi pengecualian ya. Ada satu ide yang hanya dinyatakan dalam 1 kalimat. Kalau ide ini jelas tidak masalah. Jadi kalau ide ini masih perlu penjelasan maka sebaiknya diberi beberapa kalimat sebagai penjelas atau pendukung pikiran atau topik itu. Di mana letak kalimat pokok? Jadi kalau ada 3 atau 4, 5 kalimat dalam satu paragraf, kita akan meletakkan pokok pikirannya di mana. Nah, ini juga menjelaskan tentang jenis paragraf itu
dua di antaranya adalah deduktif dan induktif. Ya, istilah ini tidak perlu dihafal ya deduktifnya, tapi artinya yang harus dipahami. Kalimat pokok dalam paragraf ya dapat diletakkan di awal paragraf, ini deduktif, atau di akhir paragraf, ini induktif. Bisa juga di awal dan di akhir, jadi ditulis ulang ya. Atau bahkan di semua kalimat. Nah, jadi disamarkan atau disebut semua kalimat dalam satu paragraf. Umumnya paragraf tulisan ilmiah berisi pokok pikiran di awal, ya umumnya, tapi tidak keharusan. Jadi lebih mudah kalau di awal ya, sebagai penulis pemula Anda sebaiknya memulai paragraf dengan pokok pikiran. Nah, tulisan ilmiah secara keseluruhan, tapi ya secara keseluruhan itu artinya semua bab dari pendahuluan hingga kesimpulan biasanya pokoknya ada di awal, yaitu di pendahuluan berupa rumusan masalah, dan kemudian ada di akhir berupa kesimpulan. Umumnya paragraf dan tulisan berita ya, paragraf dalam tulisan berita, keseluruhan topik berisi pokok pikiran di awal. Nah, jadi dimulai dari yang penting menuju kurang penting. Jadi ini seperti deduktif ya, deduktif artinya awalnya dulu yang inti, berikutnya kurang penting, jadi hanya sebagai pendukung. Ciri atau syarat ya, kalau syarat ini juga bisa menjadi ciri paragraf yang baik. Secara garis besar ada 3. Satu adalah paragraf itu merupakan kesatuan, jadi kalimat-kalimatnya merupakan satu kesatuan. Hanya ada satu ide pokok, hanya ada satu tema, hanya ada satu topik dalam satu paragraf. Misal, kalimat pertama merupakan ide pokok, maka kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau pendukung. Tidak boleh ada kalimat yang tidak berhubungan dengan pokok pikiran tadi. Kalau sudah beda, maka dia harus ditempatkan di paragraf lain atau dihapus. Yang kedua, kepaduan, koherensi, ya. Terpadu atau koheren. Koheren ini misalnya diwujudkan dalam bentuk kata yang diulang-ulang, jadi saling terkait. Satu kata dapat digunakan di beberapa kalimat, atau ada kata ganti, ya, jadi bisa kombinasi, bisa salah satunya. Kata ganti misalnya nama orang yang ada di kalimat sebelumnya diganti dengan dia, nah itu namanya saling terkait. Dan ada kata penghubung antar kalimat, misal namun, koma, titik ya. Jadi, koma, oleh karena itu, ya, koma, dengan demikian, koma, dan lain-lain. Syarat ketiga atau ciri ketiga adalah keruntutan, ya. Berkembang secara runtut. Nah, pengembangan kalimat dalam satu paragraf ini dapat menggunakan beberapa pilihan, ya. Bisa secara waktu, kronologi, bisa secara ruangan atau sudut pandang, bisa sebab akibat ya. Jadi kalimat satu dan berikutnya itu merupakan sebab sebelumnya, kemudian akibat di kalimat berikutnya, atau sebaliknya ya, akibat dan sebab. Umum ke khusus, itu yang disebut deduktif tadi ya, yang umum dulu, yang pokok dulu, terus detailnya di bawah. Atau kebalikannya induktif, yaitu dari khusus ya, dari hal-hal yang kecil menjadi hal yang penting ke umum ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak cara, Anda bisa pilih salah satu atau beberapa. Nah, sekarang kita masuk contoh. Ini contoh paragraf yang cirinya adalah kalimatnya satu kesatuan, namun ada yang warna merah itu menunjukkan yang tidak satu kesatuan, jadi yang salah yang warna merah ini. Pokoknya ada di awal yang saya tebal ya, lalu berikutnya penjelas. Nah, ini tergolong yang deduktif tadi ya. Jadi yang harus dipahami ini saja, bahwa kita mudah seperti ini, terus runtut ya, runtutnya ini ruang, karena cerita tentang suatu tempat ya di layar komputer.
Pokoknya adalah cerita tentang bahwa antarmuka grafis sistem operasi komputer, ya, tampilan layar komputer dan menu-menunya ini mudah digunakan. Jadi ini intinya di sini. Lalu penjelasannya adalah menu untuk mencari aplikasi tersedia di pojok kiri, misalnya ada Find gitu ya, kiri layar bawah. Daftar aplikasi yang sering digunakan atau populer tersedia di panel bawah sebelah kiri. Panel bawah tengah berisi beberapa ikon aplikasi yang sedang dibuka. Ya, jadi kalau ada aplikasi yang sedang terbuka ada di tengah bawah. Ikon untuk mematikan komputer diletakkan di pojok kanan bawah. Ya, yang kiri bawah menu, yang kanan bawah untuk mematikan. Nah, ini contoh paragraf yang lengkap dengan runtut menceritakan ruangan. Lalu ada kalimat begini, media penyimpanan komputer berupa SSD, yang menjadikan komputer ini bekerja lebih cepat daripada komputer sejenis yang menggunakan media penyimpanan HDD. Ini tidak terkait ya, karena ini bicara tentang tampilan, tentang menu, ya, tentang antarmuka user interface, tiba-tiba penyimpanan. Nah ini salah ya, ini karena tidak menjadi satu kesatuan. Contoh kedua, yaitu paragraf dengan cara mengulang beberapa kata, ya, dan ada kata hubung, ya, cirinya. Nah, contoh ini induktif, artinya kesimpulan atau intinya ada di paling akhir yang berwarna biru. Dan urutannya ini runtutannya waktu. Kita mau menulis dengan pokok pikiran, Linux merupakan inti sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi inti utamanya itu. Lalu bercerita dari awal pembuatan Linux. Jadi inti sistem operasi Linux diciptakan pertama kali oleh Linus Torvalds pada 1991. Inti sistem operasi Linux itu dinamakan kernel Linux. Kemudian digabungkan dengan beberapa perangkat lunak lain untuk menghasilkan distribution. Tulis miring karena ini istilah asing. Kemudian menjadi sebutan distro, ini sudah menjadi sebutan. Jadi tidak perlu miring lagi. Disebut distro Linux. Jadi istilah. Namun ada yang tetap memiringkan distro, boleh saja ya. Distro Linux adalah sistem operasi Linux yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi, software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi Linux semakin populer ketika perusahaan Canonical merilis distro Linux pada 2004. Pada 2005, kernel Linux digunakan sebagai dasar sistem operasi Android yang sekarang menjadi pemimpin sistem operasi komputer seluler. Nah, jadi 4 miliar orang menggunakan Linux, yaitu Android, ya, intinya begitu. Nah, kalau ini ditambah di tengah ini beberapa tahun perkembangan Linux, boleh juga. Jadi intinya adalah ini paragraf yang dikembangkan dengan urutan waktu. Misalnya distro sebelum Ubuntu ada Red Hat tahun 1994, ya, dan seterusnya. Contoh ketiga, ya, ini paragraf yang pokoknya di awal. Terus disusun, dikembangkan dengan sebab akibat. Dan penghubungnya menggunakan kata akan tetapi. Ini salah satu penghubungnya. Kita lihat, industri perkapalan siap memproduksi kapal untuk menggantikan kapal yang akan besi tuakan. Jadi ini intinya di sini, ide utama ya, penggantian kapal yang akan besi tuakan. Akan tetapi, nah ini penghubung ya, kemampuan mereka industri perkapalan ini terbatas. Kalau dalam waktu singkat harus memproduksi kapal sebanyak yang harus besi tuakan, jelas industri dalam negeri tidak mampu. Untuk meningkatkan kemampuan ini memerlukan waktu. Sebaiknya hal ini dilaksanakan secara bertahap. Kalau untuk permajaan ini pemerintah sampai mengimpornya dari luar negeri, tentu peluang yang begitu besar untuk industri dalam negeri tidak termanfaatkan. Jadi ini ada sebab, ada akibat, ini ada sebab, ada akibat. Jadi ide pokoknya ini kalimat pertama. Nah, yang berikutnya ini penjelas. Ini contohnya kesiapan industri perkapalan dalam negeri, kemampuannya terbatas, pelaksanaan bertahap. Ini penjelasannya. Impor dapat menghilangkan kesempatan. Nah, topik
tambahan ya, pengelompokan paragraf itu bisa disusun berdasarkan gaya, ya, dari sisi gaya kalimat. Kalimat dapat disusun dengan gaya narasi. Ini banyak digunakan di fiksi ya, di cerita fiksi. Meskipun bisa juga untuk non-fiksi. Nah, kalau untuk non-fiksi contohnya biografi. Jadi menceritakan perjalanan hidup seseorang atau diri sendiri, autobiografi itu bisa berupa narasi, menceritakan kisah pengalaman, ya, kisah kehidupan. Deskripsi, nah ini yang banyak digunakan di tulisan ilmiah ya, yang bisa digunakan juga untuk fiksi, berita, bukan berita ya, berita. Jadi pemaparan dengan menuliskan apa adanya, itu deskripsi ya. Mirip deskripsi dinamakan eksposisi. Nah, eksposisi biasanya lebih spesifik, lebih khusus lagi digunakan untuk tulisan ilmiah. Misalnya hasil pengamatan ditambah dengan ilustrasi, itu namanya eksposisi. Persuasi ini kalimat yang berupa ajakan atau mempengaruhi. Dan terakhir argumentasi, itu kalimat paragraf yang disusun dengan kalimat-kalimat untuk memberi penjelasan yang kuat atau menjadi alasan yang kuat. Jadi kalimat satu dengan yang lain menguatkan alasan suatu pokok pikiran ya, suatu pendapat. Itu dinamakan argumentasi. Nah, ini istilah-istilah ini bisa lebih dari 5 ya, tapi ini yang paling umum ya, ditemui. Ini contoh berita ya, contoh berita itu umumnya ya, hampir semua berita itu formatnya seperti ini, berita. Piramida terbalik. Artinya yang penting saja di awal, yang berikutnya itu pelengkap. Ini mirip dengan contoh sebelumnya, dinamakan deduktif atau piramida terbalik. Nah, gaya penulisan ini adalah eksposisi. Jadi memaparkan dengan ilustrasi ya, dengan angka-angka. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Ini inti cerita ya. Nah, penjelasannya bantuan bangunan rumah tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Penjelasan lebih detail dengan berupa angka ya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta dan seterusnya. Ini yang biru ini contoh ilustrasi ya. Penjelasan yang kedua, level 2. Yang paling akhir, calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Beberapa LSM telah ditunjuk untuk menjadi anggota tim pengawas. Ini kenapa bentuknya piramida terbalik? Karena berita itu kadang butuh waktu yang cepat dan halamannya singkat ya, pendek. Nah, jika akan memotong itu mudah, itu salah satu alasan ya. Jadi potong dengan kalimat paling bawah, maka tidak akan mengubah makna. Jadi manfaatnya piramida terbalik. Bisa dipotong di paling bawah, mulai dari paling bawah.